Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Hari ini kita belajar trigonometri bareng CNC Group yuk. Kalian tahu gak sih apa itu trigonometri? Apa ayo? Jadi, kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani, di mana trigonon berarti 3 sudut dan metron berarti mengukur. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Adapun fungsi dasar trigonometri itu ada 6. Yang pertama sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat kosekan, yang kelima sekan, dan yang terakhir kotangen. Yang pertama sinus atau sin, perbandingan antara sisi depan, sisi yang berhadapan dengan sudut, dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Yang kedua, kosinus atau cos, perbandingan antara sisi yang berdekatan, sisi yang membentuk sudut dengan sisi miring, dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, tangen atau tan, perbandingan antara sisi depan dan sisi yang berdekatan pada segitiga siku-siku. Yang keempat, kosekan atau kosek, kebalikan dari sinus. Yang kelima, yaitu sekan atau sek, kebalikan dari kosinus. Dan yang terakhir, kotangen atau kot, kebalikan dari tangen. Berikut adalah rumus trigonometri dasar. Sebuah segitiga siku-siku A, B, C memiliki sudut siku-siku di B dengan panjang sisi AB adalah 8 cm dan panjang sisi BC adalah 6 cm. Hitunglah semua nilai fungsi trigonometri untuk sudut A. Untuk mengerjakan soalnya, kita cari sisi miringnya terlebih dahulu menggunakan rumus teorema Pythagoras. AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 atau akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 64 ditambah 36 yaitu akar 100 sama dengan nilainya 10 cm. Yang kedua, hitung fungsi trigonometri dari sudut A. Sinus atau sin A. Sisi depan atau BC dibagi dengan sisi miring atau AC. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Kosinus atau cos A. Sisi berdekatan AB dibagi sisi miring AC. 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Tangen atau tan. Sisi depan BC dibagi dengan sisi yang berdekatan AB. 6 dibagi dengan 8 sama dengan 0,75. Kosekan 1 dibagi sin A yang nilainya sama dengan AC dibagi dengan BC yaitu 10 dibagi 6 lalu diperkecil menjadi 5/3 agar lebih mempermudahkan untuk menghitung. Nilainya 1,67. Sekan 1 dibagi cos A atau nilainya sama dengan AC dibagi BC. 10 dibagi 8 diperkecil menjadi 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Kotangen 1 dibagi tan A atau nilainya sama dengan AB dibagi BC. 8 dibagi 6 diperkecil menjadi 4/3
sama dengan 1,33. Kenapa diperkecil? Agar lebih memudahkan kita untuk membaginya. Berikut ini adalah jawaban dari keseluruhan yang telah kita hitung. Dari pembahasan di atas, kalian sadar sesuatu nggak sih mengenai teorema Pythagoras? Kenapa harus pakai teorema Pythagoras dulu ya sebelum hitung fungsi trigonometri? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Aku kasih waktu 5 detik ya buat jawab. Oke, waktunya habis ya. Jadi, teorema Pythagoras digunakan dalam trigonometri dan geometri untuk mencari panjang sisi yang tidak diketahui. Misalnya, dalam soal sebelumnya, kita diberikan panjang sisi depan dan sisi yang berdekatan. Tetapi kita memerlukan panjang sisi miring untuk menghitung nilai sinus, kosinus, kosekan, dan sekan. Inilah mengapa teorema Pythagoras sangat penting. Berikut adalah rumus teorema Pythagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Pengertian dari sudut istimewa. Kalian tahu nggak sih sudut istimewa itu apa? Pada beberapa segitiga, sulit untuk menentukan nilai pasti dari sisi-sisinya. Namun, ada jenis segitiga tertentu yang memiliki angka-angka yang presisi dan mudah dihitung. Segitiga ini disebut sudut istimewa. Cara menentukan kuadran sudut pada trigonometri. Yang perlu kita ketahui, di trigonometri itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama, sin, cos, tan, semuanya bernilai positif. Sedangkan kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sin. Lalu lanjut ke kuadran ketiga, nilai plus hanya ada pada tan. Sedangkan kuadran keempat, nilai plus berada pada cos. Berikut tabel sudut istimewa trigonometri. Identitas. Identitas trigonometri adalah suatu identitas yang berisi kesamaan fungsi trigonometri di ruas kiri dan di ruas kanan. Rumus identitas trigonometri. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Banyak sekali bukan? Seorang pengamat sedang mengamati sebuah pesawat yang terbang di ketinggian 120 km. Dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawat adalah 30 derajat. Tentukan jarak pengamat ke pesawat. Diketahui sudutnya 30 derajat dan jaraknya 120 km. Ayo masukkan ke rumusnya. Sin 30 derajat sama dengan 120 dibagi X. Sin 30 derajat nilainya sama dengan 1/2 sama dengan 120 dibagi X. X sama dengan 120 dikali 2 sama dengan 240. Jadi jarak dari pengamat ke pesawat adalah 240 km.